Oh, oke. Selamat sore semuanya. Hari ini kita cuma kelas pengganti karena nggak bisa hari Sabtu kemarin. Untuk yang besoknya itu kita tetap masuk di hari Sabtu jam 10. Nah, karena yang hadir baru 4 orang, aku kasih gambaran aja apa sih yang bakal kita pelajari hari ini. Nah, yang bakal kita pelajari hari ini itu tentang membuat modul. Nah, kalau di minggu kemarin itu kita udah belajar gimana sih pakai modul yang udah ada tersedia langsung di Python. Nah, kemarin itu kita ada pakai modul time, kemudian modul random. Nah, kalau sekarang gimana sih? Nah, untuk di akhir nanti itu teman-teman bakal ngerjain project yang ini. Dia tuh ada di mana projeknya program menjawab sebuah jawaban gitu. Pertama, ketika si user menginputkan, "Saya kehilangan jadwal latihan," nanti ekspektasinya program kita bakal ngasih jadwal latihannya apa aja gitu. Oke, selamat datang Ismail. Kemudian yang kedua itu kalau si, user atau orang yang pakai program kita menginputkan, "Saya melupakan nomor telepon pelatih." Nomor telepon pelatih. Nah, berarti program kita bakal ngasih nomor telepon pelatihnya. Kemudian yang terakhir, berapa sih yang harus dibayar? Nah, kita nanti juga bakal ngasih berapa sih yang harus dibayar oleh si user ini. Nah, itu nanti gimana sih cara bikinnya. Ini bakal kita kombinasikan dengan yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Di sini ada kata jadwal latihan, kemudian ada nomor telepon, kemudian ada kata bayar. Nah, kalau teman-teman masih ingat yang ada pelajaran di mana kita bisa cari kata tertentu di dalam string yang banyak gitu. Nah, itu nanti kita bakal pakai. Pertama, misalkan dia masukkan minta jadwal latihan, berarti kita bakal cek dulu apakah ada kata jadwal latihan di dalamnya. Nah, nanti kita bakal kasih jadwal latihan. Nah, begitu juga nomor 2 dan nomor 3. Tapi ini nanti kita bakal pakai modul gitu. Nah, aku review dikit apa yang udah kita pelajari kemarin seminggu lalu, itu tentang modul. Nah, di Python itu ada namanya modul yang udah tersedia langsung, yang berarti kita tinggal make aja. Kemudian kita juga bisa bikin modul manual. Jadi ada 2. Nah, kalau yang kemarin kita belajar modul yang tinggal pakai aja. Contohnya kayak random, time, kemudian turtle, dan modul OS. Yang kita pelajari random dan time. Nah, kalau di random itu untuk mencetak angka acak yang bisa kita tentukan, misalkan awalannya angka berapa, kemudian akhirnya angka berapa gitu. Nah, di dalam modul random itu ada namanya fungsi-fungsi. Jadi kalau kita ibaratkan, modul itu sebuah perpustakaan, teman-teman. Bentar ya, nih Aurel. Oke, Aurel. Kalau kita ibaratkan modul itu adalah sebuah perpustakaan, di mana di dalamnya itu misal ada buku sejarah, buku biologi, buku matematika, dan sebagainya. Nah, kita ibaratkan fungsi-fungsi itu adalah buku yang tadi, buku sejarah, buku kimia, buku fisika, matematika, dan sebagainya. Nah, tiap buku itu pasti ada materi tertentu di dalamnya, kemudian ada kegunaannya. Nah, begitu juga kita ibaratkan buku tadi itu adalah fungsi. Jadi fungsi pasti ada di dalam random itu ada fungsi gitu. Nah, kita nanti mau make yang mana gitu.
misalkan mau pakai si ren int langsung untuk ngambil angka acak yang kita tentukan dari awal sampai akhirnya berapa, tuh kita bisa langsung cara manggilnya dengan pakai from random modulnya apa, kemudian import fungsi tertentu yang ingin kita pakai. Nah, itu salah satu cara kalau pakai modul. Kemudian ada kalau yang di atas, dia cuma import modulnya aja. Tapi pas kita mau jalankan fungsinya, kita perlu mendeklarasikan atau manggil nama modulnya apa, kemudian titik, baru itu fungsi yang ada di dalamnya. Nah, bisa juga teman-teman misalkan nggak ingin pakai random titik, aku maunya pakai langsung fungsinya aja. Nah, teman-teman bisa pakai itu yang di bawah, from random import, yang tanda bintang itu artinya semua atau all. Berarti kita nggak perlu mendeklarasikan satu-satu fungsinya apa. Ya, bisa jadi dalam program kita, kita pakai fungsi yang banyak, tapi dia tetap di dalam modul random gitu. Berarti nggak hanya ren int, karena itu kita bisa pakai yang all aja, kalau teman-teman nggak mau pakai random titik di sini. Jadi kita langsung bisa manggil si fungsinya. Nah, kalau untuk time, modul time kemarin, itu fungsi yang ada, atau aliasnya kalau di perpustakaan tadi bukunya apa aja. Dia ada time, ada sleep, ada round. Nah, time itu kemarin untuk mencetak berapa detiknya. Nah, kita belajar juga kemarin tuh, misalkan start, pakai start time-nya gitu kan. Kemudian kita hentikan juga waktunya. Kemudian untuk mendapatkan jumlah waktu yang telah terlewat, berarti si detik terakhir kita kurangi dengan detik awal. Itu untuk penggunaan time. Kalau sleep, sleep ini itu menghentikan program untuk beberapa detik yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menghentikan program 5 detik. Nah, habis itu dia lanjut lagi jalan, waktu dihitungnya. Nah, itu bisa pakai sleep. Kemudian pakai round. Round ini fungsinya untuk, karena time itu bakal mencetak koma, nah kita bisa pakai round untuk mempersingkat koma di belakangnya. Caranya misalkan tadi kita simpan, time ke dalam sebuah variabel, berarti kita taruh variabelnya di depan, koma berapa digit yang mau kita potong di belakangnya, atau yang mau kita ambil. Itu pakai time yang kemarin. Nah, itu untuk yang modul yang udah tersedia di Python, yang kita tinggal pakai aja. Nah, gimana kalau sekarang kita ingin buat modul itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan kita? Gimana sih caranya? Yang penting itu yang pertama konsep yang harus teman-teman ingat, bikin modul itu berarti kita bikin file terpisah dari program utama kita. Itu dulu konsep yang pertama. Bahwasanya kita bikin sebuah kayak isinya perintah-perintah di dalamnya. Nah, kita simpan ke dalam sebuah file. Nah, nanti kita ingin membuat program utama, misalkan kita ingin menjalankan sesuatu, kita tinggal panggil aja si modul tadi. Nah, caranya kayak gimana? Nah, ini kalau untuk secara teks konsepnya, pertama, itu kita butuh bikin file terpisah dari program utama. Kita simpan dulu filenya, kemudian kita sambungkan nama file tadi ke dalam file, program utama. Sama halnya dengan contoh seperti ini, biar teman-teman lebih paham. Pertama, kita bikin modul namanya database. Ini namanya ya teman-teman, namanya database. Di dalam modul database itu ada fungsi, 3 buah fungsi. Pertama, untuk ambil data, kemudian ada perintah-perintah di bawahnya. Kemudian fungsi cari, juga ada perintah-perintah di bawahnya. Kemudian ada fungsi cetak hasil. Nah, berarti di dalam modul database ada 3 fungsi. Nah, kita bakal ingin memakai fungsi-fungsi ini ke dalam program yang pertama, alasan kenapa sih sebuah program itu perlu dimodulkan atau perlu dibikin terpisah. Nah, kalau secara, konsep atau logikanya kayak gini,
Kita ingin bikin program. Nah, pasti program itu kompleks, teman-teman. Ada yang misalkan programnya untuk bisa mencetak sesuatu, contohlah kalau kayak, apa ya, yang familiar sama teman-teman. Nah, contoh kayak Instagram lah. Instagram itu kita bisa post sesuatu di dalamnya. Kemudian kita juga bisa bikin reels, bikin story, kemudian kita bisa lihat tampilan. Nah, itu banyak banyak sekali fungsi-fungsi di dalamnya. Nah, fungsi tersebut agar dia mudah untuk dipanggil satu sama lain, itu perlu dikelompokkan, teman-teman. Nah, itu salah satu butuh yang namanya kita untuk memisahkan codingan kita dengan file, mengelompokkannya ke dalam file tertentu. Nah, kebetulan ini nama filenya adalah database, berarti yang berhubungan dengan penyimpanan data. Nah, fungsinya ada 3. Kemudian kalau kita mau pakai si modul ini kayak gimana sih, Kak, caranya? Nah, kita mau pakainya di file utama. Berarti ada 2 file yang kita bikin, teman-teman. Satu file si modulnya yang kita simpan, kemudian file yang baru kita kerja di dalam itu. Nah, file utama namanya. Caranya yang pertama kita ingin ngambil, contoh kita pakai ambil data ini. Kita ingin menjalankan fungsi ambil data. Nah, caranya kayak gimana? Yang pertama pasti di awalan program kamu harus nulis dulu import apa nama modul kita tadi. Misal database, berarti kita import database. Oke, Aurel sama datang. Hari ini kita belajar, aku ulang dikit, kita belajar tentang membuat modul secara manual. Nah, membuat modul secara manual itu syaratnya ada yang pertama, teman-teman harus bikin file terpisah dari program utama. Nah, file modul kita ini berarti dia isinya perintah-perintah, teman-teman. Perintah-perintah yang udah dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi tertentu. Contoh, ini ada namanya modul database. Di dalam modul database, kita punya 3 fungsi. Ada ambil data, ada cari, ada cetak hasil. Nah, di program utama, masuk program utama tuh kita bisa bikin beberapa program utama, tapi kita bisa pakai satu modul ini aja gitu. Maksudnya bisa jadi dia yang pertama tentang, menyimpan data siswa, kemudian yang kedua menyimpan data guru. Itu kan 2 hal yang berbeda, satu siswa, satu guru. Tapi kamu bisa ngambil fungsi yang sama aja gitu. Berarti dia satu fungsi, satu modul, sebagai kayak motoriknya, yang kedua itu file utama, itu yang bisa dipakai di program yang berbeda-beda gitu. Nah, itu tujuan salah satu kita memisahkan antara modul dengan file utama. Cara manggilnya itu kita bikin import, kemudian apa nama modul kita tadi. Nah, yang perlu diingat, import ini harus selalu yang pertama kita bikin, yang awal atau selalu di atas. Kemudian, misalkan aku ingin ambil data. Karena aku tulisnya import database aja, berarti aku nggak ada pakai misalkan from database import all atau fungsi semua, atau aku khusus yang ambil data aja. Tapi kebetulan di sini dia import database. Berarti di bawah kalau pakai import database, kamu harus bikin database-nya atau alias nama modulnya, kemudian baru fungsi apa yang mau kita pakai. Misalkan contoh di sini dia ambil data, dan di sini cari, baru cetak hasil. Tapi bisa juga kita ubah ini kayak pakai from database import, kita pakai bintang. Berarti kita ingin import semua fungsi yang ada di dalam ini. Berarti kamu bisa langsung sekarang sama dengan ambil data, kayak gitu. Yang kita pelajari kemarin cara ngambil import. Kemudian kalau di platform nanti pengerjaan tugas teman-teman, itu dia sistemnya yang pertama, teman-teman harus simpan dulu, tergantung soal tadi, nantinya. Itu dia misalkan katanya modul, berarti teman-teman harus simpan dulu. Simpan dulu program yang udah ada, baru nanti panggil. Contoh, cara nyimpannya itu adalah pakai save yang ada gambar save ini, simpan. Nah, untuk menyimpan modul yang ada. Kemudian teman-teman simpan namanya. Nah, untuk manggil nanti di program utama, jangan lupa nama modul yang teman-teman simpan.
Jadi bikinlah nama modul yang mudah sih bagiku. Kalau bisa jangan, satu kata aja udah cukup gitu. Yang jelas teman-teman ingat apa nama modulnya. Kemudian misal contoh tadi, ini nama, modulnya adalah modulnya adalah tadi aturan olahraga. Nah, di dalamnya ada fungsi cetak sepak bola, cetak hoki, cetak sprint. Nah, aku simpan nama modulnya, oh ini kebetulan bahasa Inggris, yang di atasnya adalah aturan olahraga. Kemudian di program utama aku bakal import si aturan olahraga tadi, alias nama modul tadi. Baru nantinya bisa dipakai fungsinya cetak sepak bola, cetak hoki, dan sebagainya. Nah, untuk prakteknya aku bakal jelasin, aku punya program, ini nama modul, namanya adalah analisa. Di analisa ini ada beberapa fungsi, ada 4. Yang pertama ada fungsi analisis, yang dia ada argumen kalimat di dalamnya. Nah, di mana kalau di sini, mungkin di awal tadi aku ada, jelasin, misalkan jika user minta, "Aku ingin tahu jadwal kelasku." Nah, program bakal ngasih jadwal kelas gitu kan. Nah, caranya kita pakai yang string kemarin, kita find dulu, apakah yang dimasukkan user ada kata jadwal nggak gitu. Kalau ada, maksud di sini kemarin kita tahu bahasanya kalau, kita pakai find, kalau katanya ada, pasti dia bakal cetak indeksnya. Tapi kalau dia nggak ketemu atau nggak ada kata misalkan kata jadwal, itu dia bakal -1. Nah, cara cek di sini kita pakai jika dia tidak sama dengan -1. Nah, kalau dia nggak sama -1 atau alias dia, tidak sama dengan nggak ada, udah pasti dia ada kan. Nah, berarti dia cetak jadwal. Berdasarkan jadwal yang dicari find jadwal, berarti kita bakal cetak fungsi cetak jadwal yang ada di sini. Nah, ini yang dipanggil. Nah, isi cetak jadwalnya apa? Barulah misalkan print jadwal latihan, apa aja sih jadwalnya, baru tulis. Kemudian ini untuk jadwal. Kemudian untuk pelatih, kita ingin ngasih tahu berapa sih nomor pelatihnya. Kalau misalkan user minta, "Aku lupa nomor pelatih," gitu, berarti program bakal ngasih nomor pelatihnya. Sama tadi logikanya, dia juga kalau dia tidak sama dengan -1 alias dia pasti ada ketemu, itu cetak info pelatih. Nah, gitu juga saat minta dia, "Berapa sih yang harus aku bayar?" Gitu. Nah, dia bakal find dulu apakah yang dimasukkan user itu ada kata bayar atau ada kata uang. Di sini pakai OR, baru kita jalankan fungsi hitung uang. Nah, hitung uangnya di sini, barulah ada pertemuan, berapa kali pertemuan. Ini baru modulnya, teman-teman, yang isi fungsi-fungsi. Nah, gimana kalau program utama? Aku contohin cara bikinnya. Ini ada namanya modul analisa. Oke, kita bikin di, nah kebetulan aku udah bikin. Nah, contoh aja dah. Aku bikin itu fungsinya tadi gitu kan contohnya. Nah, aku simpan namanya modulnya analisa. Oke, udah kesimpan. Berarti saving modul itu tanda dia udah kesimpan. Nah, untuk jalankan program, aku bikin lagi satu file lain yang namanya di sini itu terserah, itu nggak berpengaruh sih. Yang penting di awal program aku bakal from analisa yang nama modul tadi, aku import semua fungsinya. Nah, bagaimana bisa saya bantu? Tadi aku Nah, di program utama dia bakal nanyain, bagaimana sih program bisa membantu si user. Nah, itu dia ada 3 pertanyaan. Pertama, dia nggak ingat jadwal kelas, berarti kata kuncinya kelas. Kemudian dia nggak
ingat kontak pelatih. Kemudian dia nggak tahu berapa sih yang harus dibayar. Contoh aku jalanin, pertama, saya tidak ingat jadwal kelas. Nah, bentar, sebelum itu, di awal kita udah from analisa import semua fungsi yang ada di dalam analisa tadi. Nah, kemudian kita masukkan minta bagaimana bisa saya bantu. Ketika user misalkan dia masukkan saya tidak ingat jadwal kelas. Nah, berarti jadwal kelas dicek. Kalau ada kata kelas tadi dia bakal cetak kita masuk ke ini, fungsi ini, analisis pertanyaan. Analisis, kemudian pertanyaannya apa yang jadi pertanyaan tadi, saya tidak ingat jadwal kelas. Jadi dia masuk ke program analisis. Kita cek di modul analisa mana sih fungsi analisis. Nah, ini dia. Berarti tadi kalimatnya adalah dia tidak ingat jadwal kelas. Lihat ada kata jadwal di sini. Nah, program yang dijalankan adalah cetak jadwal. Jadi dia baru cetak jadwal. Contoh, kita contohkan. Nah, bagaimana bisa saya bantu? Aku masukkan saya tidak ingat jadwal kelas. Kata kuncinya jadwal tadi ya. Ya, contoh. Nah, dia ngasih jadwal latihan. Seninnya berapa, Rabunya berapa, Jumatnya berapa. Coba kita cek. Ke tadi analisis pertanyaan, dia mintanya ada kata jadwal. Analisis pertanyaan, kemudian kata jadwal. Dia cetak jadwal, kita lihat dia cetak jadwal. Nah, dia bakal cetak yang ini, Senin berapa, Rabu berapa, Jumat berapa. Nah, kayak gitu salah satu cara bikin bukan salah satu sih, emang cara bikin modul, kemudian manggil modul secara manual. Nah, agar teman-teman lebih paham gimana nyimpan modul, kemudian manggil modul, itu silahkan dikerjakan yang Eee, modul 3 pelajaran keempat yang ada angka 7. Nah, untuk teori yang nomor satu, standar library Python adalah kumpulan modul yang mengandung fungsi-fungsi utama dari bahasa pemrograman Python, benar. Kemudian, sebanyak apapun modul itu bisa disambungkan ke dalam satu program, benar. Karena di misalkan di program utama kita bisa memakai beberapa modul yang berbeda. Entah itu kita pakai time, pakai random, atau bikin modul manual, itu benar. Kemudian modul bisa mengandung perintah individu dan fungsi. Ya benar, karena dia ada perintah individu bisa, fungsi bisa. Kemudian sebuah modul adalah file program terpisah yang bisa digunakan nanti di program Python lainnya. Ya benar. Ini tidak lebih dari 2 modul bisa disambungkan, berarti udah salah karena dia sebanyak apapun bisa pakai. Modul bisa mengandung hanya perintah yang berhubungan dengan input dan output. Nah, ini udah salah karena pasti di dalam modul nanti ada fungsi ataupun perintah individu tertentu gitu. Jadi nggak boleh hanya input dan output aja. Itu untuk nomor satu. Carlos belum masuk. Carlos.
Untuk nomor 3 dan 4, 3 itu disimpan dulu, si modul, apa namanya, jangan sampai lupa. Tapi kamu juga bisa lihat itu di sebelah ujung ada nama, filenya. Kemudian di nomor 4 jangan lupa untuk import paling awal dulu, apa sih nama modul tadi. Kak, kok saya nggak bisa ya? Oke, bentar. Coba pakai yang impor cetak sepak bola. Ini kamu nama filenya sesuaikan modulnya aturan olahraga. Nanti yang bakal diimpor juga aturan olahraga. Udah aku ganti, Kak. Barusan aku ganti. Bentar, aku cek dulu ya. Aturan olahraga. Kemudian from aturan olahraga. Oke, kemudian coba ini. Kalau pakai yang 2, yang misalkan kita mau, fungsi tertentu, itu pakainya duluan kayak gini, Vin. From dulu, from apa modulnya. Tadi cetak, bukan cetak ya, apa, aturan olahraga. Coba aku cek dulu apa nama file, aturan olahraga. From aturan olahraga. Kalau kamu emang mau khusus, cetak fungsi tertentu, apa namanya, misalkan import, apa nama fungsinya, atau kamu mau pakai semua, kalau biar aman, pakai tanda bintang. Coba. Nah, gitu. Kalau ini bisa dikhususkan. Jadi kalau mau manggil yang ada 2, misalkan khusus mau manggil fungsi tertentu atau fungsi semua aja, itu caranya from dulu. Tapi kalau emang modulnya aja yang mau dipanggil, itu baru import di awalnya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan misalkan from aturan olahraga, berarti dari modul aturan olahraga, kita bakal impor apa gitu. Makasih, Kak. Iya, ya analisis. Oke, Akmal, kalau untuk impor atau kita mau import modul tuh taruh paling atas. Sama kayak sambungkan modul dari latihan sebelumnya. Kita udah dibantu pakai komentar, tuh bikin di bawahnya. Baru misalkan tadi nama modulmu analisis. Nah, berarti from analisis, kamu import aja semua fungsi gitu. Import semua. Nah, Oke, jangan Kak. taruh di bawah. Oke, Kak. Terima kasih. Iya. Peter, kamu yang nomor 3 belum disimpan, coba simpan lagi. Nggak kecek di sini. Simpan dulu filenya apa namanya. Baru nanti klik lanjutkan.
Baru nomor 4. Oke, yang untuk nomor 4 itu teman-teman, kalau dilihat dari, output soal, itu kan ada pilihan, sama kayak rekomendasi. Nah, berarti nanti kita bakal kalau rekomendasi, udah pasti kita bakal pakai itu if, pasti ada if di dalamnya. Misalkan kalau satu yang dimasukkan, kita ngapain, gitu. Kalau 2 yang dimasukkan, kita ngapain. Kalau 3 yang dimasukkan, kita ngapain, gitu. Nah, kalau dia misalkan ada berulang-ulang di sini mintanya, udah pasti juga kita pakai perulangan juga. Jadi ada kombinasi. Nah, atau gini aja, nomor 3 itu teman-teman udah simpan semua kan nama modulnya, teman-teman udah ingat apa namanya. Nah, untuk ngerjain nomor 4 aku bakal bantu. Nah, nomor 4 tuh teman-teman bisa lihat dulu di share screen sebelum mengerjakan. Nomor 4 jangan lupa untuk nah, kalau di sini aku cuma manggil modulnya aja. Nah, tapi kekurangannya nanti saat aku mau manggil si fungsi, aku juga bakal bikin lagi nama modulnya. Nah, itu terserah, preferensi teman-teman. Tapi kalau mau langsung, misalkan pakai fungsinya, itu juga nggak apa-apa, gitu. Jadi terserah mana yang enak aja. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Di sini dia bakal, program hari ini, 1, 2, 3. Berarti udah pasti ini program rekomendasi namanya. Kalau rekomendasi kita pasti bakal pakai if, karena kita bakal milih 1, 2, 3. Nah, lihat juga di dalamnya ada perulangan. Bisa ketika kita udah minta 2 nanti ditanya lagi, minta berapa lagi, gitu kan. Nah, udah pasti kita pakai while di dalamnya. Di bawah ada itu, tanda bahwasanya off keluar. Kita pakai yang pernah kita pelajari, itu while jawabannya tidak sama dengan off, dikasih dulu print ini di atas petunjuk. Print, program hari ini nah, udah ketika kita melakukan perulangan selagi dia tidak masukkan kata off, berarti bisa jadi dia masukkan 1, 2, 3. Nah, kita cek lagi. Jika dia masukkan 1, kenapa aku pakai string di sini? Karena pilihannya enggak hanya kalau misal kasih integer di sini, dia pasti juga minta off kan, jadi kita pakai string aja, biar aman. Kemudian jawaban sama dengan 1, maka kita cetak si sepak bola, cetak sepak bola, fungsi cetak sepak bola. Di sini karena aku pakai aturan olahraga aja, berarti aku harus bikin dulu aturan olahraga titik, apa fungsinya. Kemudian kita pakai elif, jika jawabannya 2, maka cetak hoki. Nah, else yang lain berarti selain 1 dan 2, ya bisa 3 atau 4. Tapi kita cek, tentuin lagi bahwasanya jika dia 3, berarti cetak sprint. Nah, ingat kalau pakai while, berarti kita minta lagi yang di atas jawabannya apa, biar dia berulang. Kita salin di bawah. Nah, itu untuk nomor 4.
Oke, Aurel, coba kamu lihat kalau misalkan kamu udah pakai from aturan olahraga, kemudian import semua fungsinya, nanti di saat manggil fungsi itu nggak perlu lagi bikin aturan olahraga, alias nama modulnya nggak usah dipanggil lagi, karena kita udah menspesifikkan kita panggil fungsi, gitu. Jadi cukup aja misalkan kalau mau cetak sepak bola, ya cetak sepak bola gitu. Mau cetak hoki aja. Nah, oke, kalau gitu nggak apa-apa juga kalau kamu mau import aturan olahraga aja. Lepas, akan aku cek dulu. Satu, dua, tiga. Udah. Oke, Aurel, udah benar yang nomor 4. Silahkan lanjut. Aturan Olga. Oh, Gav, coba lihat pas yang di nomor 4, kamu bikin from aturan Olga. Oh, itu udah U atau huruf nol itu? Coba cek. Nol, O-nya kayak gimana? O. Oh, udah O ya. Ntar aku cek dulu. Satu, udah. Oh, udah, Gaf. Oke, silakan. Yuk. Oh, Kevin, coba lihat lagi, Vin, yang nomor 4. Iya Itu kak. ya, kalau misalkan kamu udah pakai from aturan olahraga import semua fungsi, nah kita nggak perlu lagi di bawahnya pas manggil fungsi itu bikin aturan olahraga atau bikin namanya. Jadi nggak perlu. Oh, Tapi misalkan kalau kamu from aturan olahraga, import aturan olahraga aja, berarti import nama modulnya aja, baru bisa pakai yang di bawah ini. Jadi terserah mau mana yang kamu rubah. benar. Oke kak. Aku udah ganti jadi import aturan olahraga. Nah, oke. Udah. Itu ada yang beda, Vin. Iya. Nah, Udah aku perbaikin, udah aku perbaikin. Tunggu kak. pakai underscore. Iya, udah. Tuh, ini udah aku perbaikin di aku kak. Oh, bentar ya. Mungkin aku yang. Oh, kok gitu? Bentar. Udah. Makasih kak. Iya. Hmm,
Gaf, coba lihat yang nomor 5. Itu untuk yang pertama 6 sama dengan random, ada random int 1,5 udah oke. Random int, from random int import acak, schedule, import bintang. Nah, ini kamu ketukar antara si import schedule. Kalau kita pakai import schedule aja, berarti schedule-nya juga dipanggil. Nah, ini berarti si import schedule sama schedule ini. Coba kamu salin pindah. Apa sih, Pak? Ya, nah Akmal juga coba lihat yang nomor 5. Untuk yang random int, yang nomor 2, nomor 1 kamu udah benar, itu 1,5. Berarti kita pakai si random int, karena dia itu adalah random. Nah, itu untuk nomor 2-nya. Nomor 3, coba lihat schedule cetak subjek. Ada panggil schedule-nya. Berarti dia pasti manggil modulnya aja. Nah, itu import schedule, baru pakai schedule titik. Nah, kalau cetak subjek aja, berarti dia udah pasti pakai import semua fungsi atau fungsi tertentu. Coba dicek di share screen, udah aku benarkan. Oke, Kak. Udah, Ya, makasih. iya. Untuk nomor 6 itu masih sama, simpan modulnya. Nah, di modul itu dia ada 2 fungsi. Simpan dulu. Apa namanya? Nah, teman-teman, biar aman itu jangan samakan ya nyimpan nama modulnya. Bedakan misalkan antara yang nomor 3 tadi teman-teman nyimpan nama modulnya, jangan bikin sama juga nama modulnya, bedakan namanya. For analysis, from analysis. Nah, misalkan teman-teman simpan dulu yang nomor 6. Untuk nomor 7,
Aku bakal ngasih clue. Mana? Nah, nomor 7 itu kalau dilihat dari output, kan di sana ada minta nama pelatihnya, kemudian ada minta jabatan. Nah, jabatan ini ada pilihannya, satu penuh waktu, 2 paruh waktu, kemudian ada berapa sih pengalamannya dalam, eee, tah pengalaman dalam tahun, berapa tahun sih pengalaman gitu. Kemudian kita cetak Smith, atau siapa nama pelatihnya, nanti berapa gajinya. Nah, kalau lihat dari sini, yang pertama kali teman-teman, harus lakukan itu adalah import dulu modul yang teman-teman bikin tadi. Nah, habis itu baru kita minta inputan nama pelatih. Inputan nama pelatih. Nah, kedua, setelah input nama pelatih, kita minta inputan jabatannya, mau penuh waktu atau paruh waktu. Nah, itu baru kita cek apakah satu atau 2. Kalau satu, itu di sini. Kalau satu, itu adalah penuh waktu. Berarti dia adalah, eee, ketika dia minta satu, itu input dulu udah berapa tahun pengalamannya. Nah, minta pengalaman dalam tahun itu. Berarti baru nanti gajinya, modulnya gaji olahraga tadi, atau terserah namanya, tapi nanti yang bakal dipanggil adalah kalau dia pilih satu penuh waktu, itu adalah dapat penuh waktu fungsi yang dipanggil. Kemudian kalau paruh waktu, dia minta kita panggil fungsi dapat paruh waktu yang pasti inputannya adalah juga jam di sini. Jadi if 1 itu yang bakal diminta adalah pengalaman dalam tahun. Kalau if 2, if itu yang diminta adalah berapa jam. Itu aja dulu. Ini kalau bingung, eee, ya, kalau if 1 itu yang diminta inputannya ke dalam integer adalah pengalaman dalam tahun. Kalau if 2 dia minta jam kerja. Nah, baru habis itu kita bakal manggil fungsi masing-masing di dalam if-nya. Berarti setelah dia minta pengalaman dalam tahun, kita bakal minta, coba teman-teman lihat ini kan ada clue-nya pengalaman dalam tahun. Nah, coba kita lihat si modul kita sebelumnya, coba lihat yang ada pengalaman. Nah, dia ada pengalaman kan di dalamnya. Nah, berarti fungsi yang dipanggil adalah dapat penuh waktu. Nih, dapat penuh waktu. Kalau yang 2 jam yang diminta, coba lihat itu ada dapat paruh waktu jamnya. Baru nanti print namanya, terus strip berapa gajinya. Panggil kata gaji aja. Jadi kita nggak perlu menambah-nambahkan gajinya, karena dia udah ada fungsinya, gitu. Ya, aku cek dulu. Analisis. Oke, analisis import. Dapat penuh waktu, dapat paruh waktu. Ya, nggak apa-apa, Carlos. Tapi karena waktu tinggal dikit, kamu ikuti aja dulu. Tapi nanti kalau misalkan kamu bingung, nanti bisa, chat pribadi ke aku, kamu mau disisip kelas nanti tambah kelasnya atau, eee, kamu cukup pelajari dari video. Tapi untuk yang kali ini kamu ikuti aja dulu. Nah, bentar aku cek ini dulu, nanti aku jelasin secara review dikit ke kamu.
Ya, untuk Ismail, nama strip itu kan kita ekspektasinya bakal ngeprint si apa namanya si gaji ini. Nah, kebetulan karena kamu hanya manggil dapat penuh waktu tuh. Sebenarnya ini yang si fungsi ini kamu bisa simpan ke dalam variabel. Atau coba kamu langsung panggil dapat penuh waktu, mana dapat penuh waktu, dalam kurung pengalaman. Nah, nggak bisa. Berarti kamu harus simpan dulu si fungsi-fungsi ini ke dalam sebuah variabel. Simpan dulu apa nama variabelnya. Misalkan penuh waktu sama dengan ini juga paruh waktu sama dengan kemudian baru kok penuhnya ada dulu. Penuh waktu, paruh waktu baru penuh waktu. Coba. Oh, astaga. Nama pelatih Smith. Kita pilihnya apa tadi? Oh, 1, 12. Ya. Gajinya 60.000. Dikit kali. Nah, jadi simpan dulu dia ke dalam variabel biar nanti kamu mudah manggil di pas printnya. Oke, Kak, makasih, Kak. Iya. Oke, Carlos, tadi telat aku review dikit. Nah, hari ini kita belajar itu tentang bikin modul secara manual. Kalau kemarin kita belajar ada modul random, ada modul time itu kan yang udah tersedia di Python, berarti kita tinggal panggil. Nah, sekarang bedanya kita bikin modul itu sendiri. Nah, ada aturan dalam bikin modul. Bentar. Mungkin Carlos bisa lihat aku review dikit. Bikin modul itu yang syaratnya, yang pertama kamu harus nyimpan perintah di dalam modul itu tersendiri. Artinya dia bakal terpisah dengan modul atau file utama. Nah, kedua, nanti di file utama kita bakal nyambungin si modul tadi. Contoh, itu di bawah. Aku punya modul namanya database. Nah, aku punya nama modul itu database. Di dalam database, aku punya serangkaian kode itu dengan 3 fungsi. Pertama ada ambil data, kemudian ada cari data, dan ada cetak hasil. Nah, ini hanya serangkaian kode yang kayak apa ya, sebuah cetakan gitu, ya, atau sebuah mesin yang kamu nanti bisa manggilnya atau menjalankannya. Nah, ini untuk file yang namanya database, ini modul. Nah, untuk menjalankan ini, kita bikin file baru untuk file utama. Nah, cara untuk menjalankan, misalkan kita ingin menjalankan fungsi ini, itu kemarin kita udah belajar gimana cara manggil modul. Nah, sama di modul manual, itu kita juga bisa manggil modul dengan import, kemudian nama modulnya. Lalu, di bawah, misalkan kita ingin ambil fungsi atau panggil fungsi ambil data. Nah, karena aku importnya cuma modul, nggak langsung misalkan from database, aku mau import semua modul gitu. Kalau di sini aku cuma pakai modulnya aja. Berarti aku harus bikin juga nanti pas manggil fungsi ambil data, aku harus pakai embel-embel nama modulnya di depan. Di database titik sekian.
Dan juga yang di bawah gitu, gitu juga. Karena aku import database yang aku import. Beda kalau misalkan aku pakai yang from, misalkan database, nama modulnya. Lalu aku mau import semua fungsi. Pakai import tanda bintang. Baru aku nggak usah pakai database, aku langsung aja ambil data, kemudian cari atau cetak hasil. Nah, itu yang bakal kita bikin hari ini. Caranya itu untuk latihan, kalau perintah sama dengan materi-materi sebelumnya. Nah, untuk di platform, cara nyimpan modul itu ada program, kemudian kamu simpan pakai tombol save ini. Kemudian beri namanya. Nah, nama modul ini kamu harus ingat, karena ini bakal kamu panggil nanti di program utama. Import apa nama modul kamu tadi, baru jalankan. Nah, untuk tugasnya itu kamu pergi ke platform di modul 3, pelajaran keempat. Nah, itu yang lagi dikerjakan sekarang. Kamu bisa ikuti aja dulu. Kalau untuk teori, yang nomor satu tuh yang bukan adalah tidak lebih dari 2 sama modul bisa mengandung hanya perintah. Nah, itu bukan. Untuk nomor 3 itu simpan dulu. Nah, itu yang tadi aku contohin. Simpan dulu nama modulnya. Kemudian di nomor 4 bakal kita pakai. Itu aja. Bentar. Ya, nomor 7. Sebelah tadi ya. Nggak Frida, lihat di nomor 7 untuk yang di line 11, if. Jika jabatannya sama dengan 2. Nah, bentar. Kamu masukkan satu ini pakai string aja, jangan integer. Kalau kamu mau dia integer, kamu harus juga pakai int di atas ini, jabatan tuh. Jadi samakan mau pakai yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, pas jabatan sama dengan 2, kamu minta inputan berapa jamnya. Misalkan jam sama dengan int, sini nggak ada minta jamnya. Input eh, berapa jam gitu. Ini butuh pakai jam karena di sini dia bakal dapat paruh waktu itu bakal butuh jam ini. Jadi kamu harus masukin minta berapa jamnya.
Oh, oke, Gav, kamu dengar suaraku? Yang untuk nomor 7 itu, yang kamu misalkan aduh, kenapa koneksinya kayak gini? Jika jabatan sama dengan satu, nah kalau kamu minta integer di sini, berarti pas jabatannya kamu harus ubah dulu dia ke integer. Nah, kalau kamu nggak mau ubah ke integer, berarti satunya kasih dia string, 2 juga gitu. Nah, karena kita yang dijalankan penuh waktu itu udah benar, tapi yang pas elif, jika aku masukkan misalkan Smith yang dipilih 2, nah dia bakal error. Karena pas di line 12, sebelum line 12 tuh kamu harus nambah satu perintah untuk inputkan jam ini. Berarti kasih nama variabelnya jam, kemudian input lah berapa sih jamnya gitu. Minta berapa jam. Misal jalankan Smith 2, misalkan 2 jam. Nah, penuh waktu. Penuh waktu di sini jam is not defined. Smith 2 gaji 2. Oh ya, printnya bukan penuh waktu. Oke, kalau untuk nomor 7 tuh nggak apa-apa teman-teman, karena yang dimintanya print hanya penuh waktu, berarti yang dicek hanya si if sama dengan 1. Kalau gimana kalau kita mau cek elif sama dengan 2? Nah, kita perlu ganti. Hmm, oke gini, bentar. Gaji, gaji juga. Gaji. Ya, jabatan 2, 12 jam. Oke. Nah, teman-teman, untuk nomor 7 itu, misalkan di if itu kan ada kata contoh lah teman-teman, tadi aku ngasih contohnya penuh waktu, paruh waktu. Coba ganti samakan variabelnya. Anggap aja nama variabelnya adalah gaji, yang if sama dengan 1, gaji di bawahnya, untuk nomor 7 ya. Kemudian elif-nya juga gaji. Jadi nanti ketika ngeprint, itu gaji ini bisa dia yang paruh waktu, juga bisa dia yang penuh waktu. Jadi samakan. Kalau kita bedakan, nanti yang dimintanya hanya 1 aja. Ketika kamu jalankan 2, dia bakal error. Jadi untuk agar dia nggak error, itu samakan si variabel yang ada di if, jabatan sama dengan 1, kemudian misalkan gaji berapa dapat penuh waktu. Kemudian jabatan 2, gaji dapat paruh waktu, gitu.
Cek. Gitu juga Ismail yang nomor 7 kan udah yang penuh sama dengan dapat penuh waktu. Nah, penuh itu kamu bisa nanti ganti dia variabel secontoh gaji. Nah, di elif yang jabatan sama dengan 2, yang paruh itu ganti juga jadi gaji. Jadi dia sama-sama. Nah, nanti pas dipanggil itu tergantung misalkan dia 1, dia tetap gaji yang dipanggil. Kalau 2, dia tetap juga gaji yang dipanggil. Jadi dia bisa jalan ke 2 program. Nah, untuk nomor 2-mu itu, maksudku jabatan sama dengan 2, itu inputkan dulu berapa jam yang dibutuhkan. Berarti bikin variabel jam. Kenapa harus jam? Karena di sini dia minta jam di dalamnya. Di jam sama dengan berarti int input baru berapa jam. Nah, di sini nanti satu variabel yang sama gaji. Jumlah A 12 tahun. Ya, nanti si A 2 berapa jam gitu. Jadi dia bisa jalan kedua programnya, bisa ngisi jabatan 1 bisa jalan, jabatan 2 bisa jalan. Ya. Nah, di bagian print nama strip itu gaji tadi yang dipanggil, bukan penuh. Ya. Gaji olahraga ini, gaji olahraga impor, gaji. Nah, Azril coba lihat itu di line 13 di bagian jabatan sama dengan 2. Itu samakan gaji juga nama variabelnya. Biar nanti pas dipanggil print itu dia sama-sama bisa manggil gaji tapi tergantung dari jabatannya 1 atau 2 gitu. Oke. Oke, Kak. Makasih. Ya. Jabatan 2, 12 jam. Iya, gaji olahraga. Gaji olahraga. Gaji. Gaji. Import. Akmal, coba lihat itu di line line ke-7. Oh, bentar, nggak jadi. Aku cek dulu deh, bentar. Gaji. Oh, di line 10, gaji sama dengan dapat paruh waktu dalam kurung jam yang di atas. Merujuk ke line 9 jam.
berarti dalam kurung jam. Ah, 2, 12. Bentar. Gaji pekerja. Bentar, Carlos butuh bantuan di nomor 5. Bentar ya, aku cek ini dulu. Gaji pelatih. Ya udah, from gaji pelatih, penghasilan. Oke. Bentar. Ini ada. Oke, Rafa, coba lihat codinganmu itu di line 8. Penghasilan dapat penuh waktu dalam kurung itu sesuaikan dengan variabel apa yang kita minta di atasnya. Kalau misalkan tahun kamu bikin, itu nanti di dalam dapat penuh waktu yang dimasukkan juga tahun. Sampai 12. Oke, Carlos, yang nomor 5, aku cek ya. Import random. Ya, mudah benar itu untuk random integer. Int, import acak udah. Nah, yang nomor 3 sama nomor 4 kamu kebalik. Kalau dia ada kata schedule, berarti dia bakal import schedule aja. Nah, tapi kalau dia langsung fungsi, berarti dia udah import fungsinya. Nah, itu kebalik antara 3 dan 4. Oke. Oke, untuk nomor 8 dan 9. Apa nomor 8 dan 9? Nah, silakan teman-teman simpan dulu yang nomor 8. Kak, kenapa aku nggak ada ya? Oh, aku lupa. Ini aku bikin sendiri. Nah, untuk nomor 8 kita bikin fungsinya dulu. Kita cek berdasarkan soal itu katanya buat 2 fungsi. Berarti yang pertama bikin nomor 1, dapat harga tiket. Jadi kita bikin def-nya itu dapat harga tiket yang pertama. Def yang kedua, teman-teman bikin kayak gini aja dulu, isiannya nanti kita bikin bareng. Yang kedua, def dapat harga total. Nah, kalau udah, kita pecah yang nomor 1. Nomor 1
itu katanya tiket dengan nomor pesanan yang kelipatan 100 dijual dengan diskon 20%. Kelipatan 100. Ini bisa kita pakai modulus. Nah, caranya kita tentuin dulu. Harga standarnya katanya 2.000. Berarti bikin harga 2.000. Nah, nanti baru masukkan input nomor pesanannya. Di sini kan tiket dengan nomor pesanan yang kelipatan 100. Berarti baru kita cek nomor ini apakah dia kelipatan 100. Nah, berarti apakah dia modulus 100 sama dengan 0? Kalau dia habis berarti sama dengan 0, nggak ada sisa, itu dia udah kelipatan 100. Maka harganya jadi di sini ada harga tiket dikali 0,8. Berarti harga ini pakai rumus cepat atau teman-teman bisa harga kali 0,8. Jangan lupa karena kita ada mendefinisikan harga di sini, berarti kita pakai return harga untuk mengembalikan nilai harga. Nah, itu untuk dapat harga tiket dulu. Kalau udah, kita masuk ke dapat harga total. Dapat harga total, kita lihat di sini, katanya menanyakan jika pengguna ingin membeli tiket sampai off. Berarti udah pasti kita pakai while. Nah, di sini dia langsung inputnya jika tidak sama dengan off, input membeli tiket off keluar tidak sama dengan off, maka harga sekarang sama dengan panggil si fungsi ini. Dapat fungsi yang di atas, dapat harga tiket yang di atas. Kemudian baru di print harganya berapa sesuai dengan dapat harga tiket. Kemudian di total. Setiap melakukan perulangan, totalnya bakal nambah. Kemudian terakhir nanti baru dia ngeprint total. Nah, untuk nomor ini aku copy aja. Zoom. Waktu kita udah hampir habis. Oh, enggak lihat chat. Nah, itu untuk nomor 8 udah aku kirim ke chat Zoom. Karena waktu kita terbatas, jadi aku agak cepat. Teman-teman, itu bisa teman-teman samakan yang aku kirim. Nah, untuk nomor 9, kita bakal manggil si import tiket tadi. Nah, nama filenya tiket di sini. Jadi kita panggil. Nah, baru di sini dia menanyakan, maukah kamu mengikuti World Cup sepak bola? Jika jawabannya iya, dia bakal menjalankan si fungsi dapat harga total. Nah, di sini aku salah. Sini, karena aku import tiket, berarti aku panggil tiket modulnya, kemudian fungsinya apa yang bakal aku panggil itu adalah dapat harga total. Nah, jika udah dapat si harga totalnya, nanti bakal ke print berapa sih total yang harus aku bayar. Kalau enggak, berarti sayang sekali. Copy aja. Nah, itu untuk yang tas itu samakan aja nanti teman-teman. Kita terbatas waktu karena masih ada satu project yang harus kita selesaikan pakai laboratorium.
Ya, aku lanjut dikit. Itu kita bakal bikin project yang gunain laboratorium. Berarti kita nggak pakai soal-soal tadi. Nah, caranya itu mungkin sebelum cara kita soalnya dulu deh. Nah, sebelum di dalam proyek itu kita sebelum bikin program, kita harus rencanakan dulu alias kita petakan apa aja sih yang mau kita bikin. Nah, contoh, aku yang kayak ini. Ini sih soalnya nanti. Aku bikin program menanyakan, pertanyaan gitu. Ya misalkan si user nanyakan jadwal, aku bakal kasih jadwal. Kalau nanyakan nomor pelatih, aku bakal kasih nomor pelatih. Kalau dia nanyakan berapa yang harus dibayar, aku bakal ngasih bayar, gitu kan. Nah, cara memetakannya, berarti kita mau bikin apa sih nama program kita. Misalkan, program untuk kelas berenang misalkan, aku ingin ikut kelas berenang gitu, berarti nama programnya mungkin program kelas berenang. Nah, apa aja sih fungsi atau hal yang bisa dilakukan dalam program itu? Nah, yang pertama, kita lihat di fungsi-fungsi kita ngapain aja sih bisanya. Nah, fungsi yang utama itu ada 3 ini perintahnya, sedangkan yang pertama itu yang analisis itu ngolah jawaban, apakah jadwal ngapain, pelatihnya ngapain, bayar ngapain, tapi ini juga masuk fitur. Berarti kita lihat berapa fungsinya, dia ada 4 berarti juga itu 4 fitur dari program kita. Yang pertama dia bisa analisa apa yang diminta user. Kedua dia bisa cetak jadwal. Ketiga dia bisa cetak info, kemudian dia bisa cetak hitung atau uang. Nah kemudian kita udah tahu, kita ada 4 fitur atau fungsional yang mau kita lakukan. Kemudian selain dari fungsional, kita harus juga memikirkan apa aja sih tampilan app kita. Nah, kebetulan karena kita pakai Python yang bersifat, eee, kayak terminal gitu, jadi tampilannya nggak kelihatan. Paling yang perlu teman-teman pikirkan itu adalah minta datanya kayak gimana tulisannya. Misalkan, eee, "Bagaimana saya bisa membantu Anda?" Nah, itu kan sebuah inputan, minta inputan. Kemudian kita mau ngeprint apa aja. Nah, atau mencetak, itu juga masuk ke dalam tampilan, hal yang bisa dilihat. Kemudian kalau setelah program selesai, ngapain gitu. Nah, langsung ke soalnya aja. Nah, proyek yang mau kita kerjakan itu adalah bikin yang aku contohkan tadi, yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Ada jadwal kelas, ada informasi kontak pelatih, kemudian ada mencetak besar yang harus dibayar untuk kelas. Nah, kita pertama bakal bikin dulu, modulnya. Caranya, teman-teman pergi keluar dulu, kita ke laboratorium. Di laboratorium, nanti laboratorium, klik buat proyek. Nah, ambil Python. Nah, masukkan nama modul. Aku tadi nama modulnya adalah analisis. Nah, tapi teman-teman kalau yang udah pakai analisis ganti namanya ya, jangan samakan sama yang udah kita pernah bikin. Terserah, misalkan kelas berenang. Kelas berenang. Oke, udah oke. Udah kayak gini, kamu bikinlah codingannya di dalam proyek. Nah, aku bakal bagiin ke teman-teman yang dokumennya karena waktu kita terbatas, aku bagiin aja. Terus silakan diklik, link tersebut. Bentar, bisa edit nggak ya? Bagikan.
Pelajar. Oke, silakan akses lagi, klik teman-teman yang dokumen yang aku kirim. Dan yang kedua, di chat Zoom, coba lihat. Nah, itu untuk yang bagian modul analisis, yang modul itu, silakan sesuaikan namanya, jangan bikin yang sama yang pernah teman-teman bikin. Bikin modul, udah, salin, simpan ke sini. Mana tadi? Copy ini. Copy. Udah copy. Kalau udah simpan, silahkan keluar lagi. Nah, untuk bikin yang satu lagi, program utama, itu teman-teman klik lagi laboratoriumnya, buat proyek baru lagi. Terserah apa nama modul untuk proyek utama, misal contoh, kayak berenang utama. Udah, tuh masukkan. Nah, untuk yang program utama, masukkan codingan yang aku kirimkan itu di bagian program utama. Yang ada nah, sesuaikan nanti namanya ya, sama yang teman-teman bikin nama modulnya. From analisa, baru aku sesuaikan. Nah, namaku tadi adalah kelas berenang. Kelas berenang. Import. Kalau udah, coba jalankan. Misalkan saya lupa jadwal kelas. Nah, dia bisa deteksi bahasanya ada kata jadwal, dia kasih jadwal. Bagaimana? Kalau teman-teman udah selesai nanti bikin yang modul kemudian program utamanya, itu jangan lupa untuk masukin ke kelas. Nah, kemarin kita udah belajar gimana cara masukin project ke dalam kelas, itu caranya ketika tampilan project teman-teman itu udah ada tampilan kotak, kemudian ada play di tengahnya, di bagian deskripsi dan publikasi itu pilih to class atau di kelas. Nah, itu nanti aku bisa ngecek project teman-teman.
5 menit lagi. Aku bentar, oke. Error, Kak. Kalau error itu teman-teman nanti silahkan share screen. Kalau mau minta bantuan, Gavrila bisa di share screen nanti. Kita 5 menit lagi. Aku tunggu untuk teman-teman bikin file. Teman-teman tinggal ngopi aja, kemudian sesuaikan sama apa nama modulnya. Nah, setelah 5 menit, aku bakal review apa yang udah kita pelajari hari ini sebelum ditutup. Oke, Gavrila, silakan kamu share screen. Yang mana yang error? Oke. Coba cek dulu yang modul yang kamu simpan itu apa namanya? Nah, itu yang sekarang tuh adalah bukan, itu nama dari file program utama kita. Sebelumnya pasti kita nyimpan dulu modul yang mau kita jalankan. Sebelum ini kamu udah ada nyimpan modulnya. Klik laboratorium, langsung aja laboratorium. Nah, coba lihat analisis. Nah, coba lihat di namanya, kamu pakai huruf kapital di A-nya. Nah, cek lagi. Nah, baru ubah dalam proyek. Coba besar A-nya. Analisis, itu tadi kan. Oke, bentar. From analisis import. Tunggu bentar. Coba lihat dulu deh. Yang file analisis kamu kayak gimana isinya? Oke, analisis sudah. Nah, analisisnya kosong nggak? Kamu copy yang modul yang aku kirim, yang filenya. Klik Google Docs yang di tab kamu. Nah, ya itu. Nah, kamu copy yang isi modul itu, dev. Nah, sampai ke pertemuan kali 1500. Udah, kamu copy, paste. Nah, udah. Coba cek dulu, kesimpan nggak tadi? Nanti takutnya kamu udah capek. Oh, oke, udah. Coba, tes lagi. Mudah-mudahan bisa. Oke, coba saya lupa jadwal kelas. Oke, saya lupa nomor apa tadi? Nomor pelatih. Oh, kontak pelatih di sini. Pos kontak pelatih. Kontak pelatih. Oke. Nah, bagaimana lagi bisa saya bantu? Coba lihat yang di sebelah kamu yang warna hijau tuh pertanyaan ketiga, copy aja lagi. Saya tidak tahu berapa yang harus dibayar. Saya tidak tahu berapa bayar. Nah, sudah berapa sesi latihan yang kamu hadiri? 2. Oke. Udah, berarti udah jalan. Silakan kamu di description masukkan file kamu ke kelas. Nah, oke, deskripsi di kelas. Oke, udah. Oke, Gavrila udah. Yang teman-teman yang lain juga kayak gitu ya. Ya, oke. Nah, teman-teman yang lain juga kayak gitu. Nanti bisa aku cek.
Nah, aku bakal review lagi dikit apa sih yang udah kita pelajari hari ini. Nah, yang udah kita pelajari, kita udah belajar gimana sih bikin modul sendiri. Nah, modul sendiri itu udah pasti syaratnya tadi filenya harus terpisah dari program utama. Nah, saat kita mau memakai si modul tadi, kita harus import nama modulnya, itu jangan lupa. Nah, kalau tata cara bikin importnya kayak gimana, misal pakai import nama modul aja, atau from nama modul, import fungsinya apa, itu terserah teman-teman, sesuai kebutuhan. Nah, untuk yang hari ini, itu kita udah selesai di modul tentang modul di Python. Nah, mungkin sampai, itu aja untuk materi hari ini, teman-teman. Aku boleh minta tolong untuk on cam bentar? Kita ya nanti teman-teman bisa lanjut lagi, aku cek apakah tugasnya udah masuk ke kelas project. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kak, kamera saya error, Kak. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya, aku cek ya. Terus, satu, oh bentar Ismail, oke. Satu, dua, aku belum lagi. Oke, satu, dua, tiga. Ulang lagi, satu, dua, tiga. Bentar, aku pakai HP. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, makasih teman-teman untuk hari ini. Kita tetap kelasnya di hari Sabtu jam 10 ya. Yang hari ini cuma untuk kelas pengganti aja. Oke, aku pamit.